Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullab? Alhamdulillah bi khair. Oke anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi tematik tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran virtual kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ananda sudah berdoa bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah Ananda melihat video pembelajaran berikut ini, maka Ananda dapat menjelaskan pengertian paragraf dengan tepat. Kemudian, Ananda dapat menyebutkan unsur-unsur paragraf dengan benar. Dan Ananda dapat memahami tentang bunyi, serta Ananda dapat mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia secara tepat. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Judul bacaan adalah bunyi. Bunyi atau suara berasal dari benda yang bergerak. Benda tersebut dapat berupa benda padat, gas, dan cair. Bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga kita melalui udara sebagai media perantaranya. Coba Ananda perhatikan. Di dalam setiap paragraf terdapat 3 atau 5 kalimat. Nah, bagaimana cara menentukan kalimatnya? Ananda bisa memperhatikan dari awal kita membaca, kemudian ada tanda titik. Itu adalah batas satu kalimat dalam paragraf. Sekarang, coba kalian lihat, ada berapa kalimat pada paragraf tersebut? Ya, benar. Pada paragraf ini terdapat 3 kalimat. Kalimat pertama yaitu bunyi atau suara berasal dari benda yang bergetar. Di sana ada tanda titik. Itu adalah kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, benda tersebut dapat berupa benda padat, gas, dan cair. Terdapat tanda titik. Itu adalah kalimat yang kedua. Bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga kita melalui udara sebagai media perantaranya. Itu adalah kalimat yang ketiga. Nah, untuk teks bacaan berikut ini terdapat 1 paragraf. Bagaimana ciri-ciri paragraf? Yaitu dari awal kalimat terdapat jarak. Dari bunyi atau suara berasal dari benda yang bergetar, terdapat jarak ke dalamnya. Itu menandakan dia adalah 1 paragraf. Setelah kita melihat teks bacaan tadi, maka kita akan dapat pengertian dari paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara berurut sehingga membentuk satu pikiran utama. Macam-macam paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Maksudnya, kalimat utama pada paragraf deduktif terdapat di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, di mana kalimat utama terdapat di akhir paragraf. Dan yang ketiga, paragraf deduktif induktif, di mana kalimat utama terdapat di awal dan akhir paragraf. Paragraf juga memiliki unsur-unsur. Unsur pertama paragraf adalah gagasan utama atau gagasan pokok.
Gagasan utama atau gagasan pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar dari pengembangan sebuah paragraf. Pada gagasan utama atau gagasan pokok terdapat sebuah kalimat utama. Kemudian unsur yang kedua adalah gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Gagasan penjelas berfungsi menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Pernahkah Ananda melihat siaran televisi tentang kehidupan astronot di luar angkasa? Iya, menurut Ananda, apakah di luar angkasa ada udara? Oh, ternyata luar angkasa merupakan tempat hampa udara. Di luar angkasa, astronot tidak dapat berbicara secara langsung seperti kita di bumi. Di sana, astronot saling berbicara atau berkomunikasi melalui pemancar gelombang elektromagnetik. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa gelombang bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Bunyi hanya dapat merambat melalui media perantara. Apa saja sih media perantaranya? Yang pertama adalah udara. Contohnya, ketika kalian mendengar petir, suara petir akan sampai ke telinga kita melalui udara. Yang kedua, melalui zat cair, yaitu kita dapat mendengar suara ketika kita menyelam. Yang ketiga, merambat melalui zat padat. Seperti contoh, ketika kita menempelkan telinga kita ke rel kereta api, maka kita akan mendengarkan suara kereta api. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua getaran yang menghasilkan bunyi. Bunyi mempunyai 3 sifat. Yang pertama, bunyi memerlukan medium atau alat dalam perambatannya. Seperti contoh tadi, ada udara, zat cair, dan padat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda keras. Contohnya, ketika kalian berteriak ke tembok, maka bunyi akan memantul kembali ke telinga kita. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh permukaan benda lunak. Keragaman budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku bangsa, dan adat istiadat. Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Apa saja ya keragaman budaya di Indonesia? Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Seperti contoh, Provinsi DKI Jakarta memiliki suku Betawi. Provinsi Jawa Timur memiliki suku Madura. Dan Provinsi Papua memiliki suku Asmat. Keragaman budaya di Indonesia yang kedua yaitu berupa rumah adat. Contohnya Provinsi Sumatera Barat, nama rumah adatnya Rumah Gadang. Provinsi Papua, nama rumah adatnya Honai. Dan Provinsi Jawa Tengah, nama rumah adatnya Joglo. Keragaman yang berikutnya yaitu berupa pakaian daerah. Provinsi DKI Jakarta memiliki pakaian daerah untuk laki-laki bernama baju sadariah. Dan untuk perempuan bernama baju kurung. Kemudian pakaian daerah dari Madura atau Jawa Timur untuk laki-laki bernama baju pesaan. Dan untuk perempuan bernama baju kebaya rancongan. Dan untuk Provinsi Papua, bagi laki-laki dan perempuan nama pakaian daerahnya baju rumbai-rumbai. Keragaman yang berikutnya yaitu upacara adat. Yang pertama, upacara adat Ngaben dari Provinsi Bali. Upacara adat Ngaben adalah upacara
pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Kemudian upacara adat yang berikutnya adalah lompat batu dari Provinsi Nias atau Sumatera Utara. Lompat batu merupakan upacara yang diperuntukkan bagi pemuda-pemuda di Nias menjelang usia dewasa. Upacara yang selanjutnya yaitu Kasodo, berasal dari suku Tengger, Jawa Timur. Merupakan upacara mempersembahkan sesajen ke kawah Gunung Bromo. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian Nusantara. Tarian Nusantara berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Tarian Nusantara biasanya identik dengan tarian daerah. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini yaitu tarian Bungong Jempa. Bungong Jempa berasal dari Nanggro Aceh Darussalam atau biasa disingkat dengan NAD atau biasa yang kalian dengar disebut dengan Aceh. Gerakan dasar pada tarian Bungong Jempa ada dua. Yang pertama, gerakan berdiri terdiri dari 5 gerakan. Kalian bisa memperhatikan pada gambar ya. Itu adalah contoh dari gerakan berdiri. Gerakan dasar yang kedua yaitu gerakan duduk, terdiri dari 4 gerakan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai kita bahas. Ustazah harapkan kalian bisa memahaminya. Dan Ustazah ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi Ananda belajar daring di rumah. Sebelumnya kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.